Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri renungan iman yang aktif, kita akan berbicara mengenai iman yang meneguhkan hati. Mazmur 112 ayat yang ke-8 berkata, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Mazmur 112 ini adalah mazmur hikmat yang membahas tentang karakteristik dari orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Ada 5 karakteristik, dan salah satunya adalah dia memiliki keteguhan hati dalam mengatasi ketakutan. Dalam kata yang dipakai untuk kata teguh ini adalah kata yang berarti kokoh, teguh, tak tergoncangkan atau unshakable. Si pemazmur ini menggambarkan orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak tersedot oleh ketakutan. Kita tahu bahwa ketakutan itu bisa menyandera kita, bisa membuat kita itu tersedot seperti masuk ke dalam vacuum cleaner, lalu kemudian kita tidak punya kemampuan apapun untuk menolak. Nah, bagaimana caranya kita tidak bisa tersedot oleh ketakutan? Di sini dipakai kata teguh. Nah, di dalam perjanjian baru, ada 13 kali dipakai kata teguh ini yang diterjemahkan artinya orang yang tidak gampang digoyahkan bahkan dalam rencananya. Sebagai contoh, Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 dikatakan ketika hampir genap waktunya Yesus terangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia mengarahkan pandangannya. Kata mengarahkan pandangannya berarti dia memiliki satu rencana yang tidak bisa diotak-atik. Satu purpose, tujuan yang tidak bisa dinegosiasi. An alternate purpose. Berarti ini orang yang bisa memiliki seperti ini hanyalah orang yang mengerti akan rencana Allah dalam hidupnya dan tahu tujuan Allah, dan apapun termasuk kondisi yang saat ini datang menghalangi tidak bisa menghentikan itu. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri ketika mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, siapa yang menahan dia? Justru Petrus. Dan apa yang Yesus lakukan kepada Petrus? Enyahlah engkau setan karena engkau tidak tahu apa rencana Allah. Saudara lihat di sini bahwa seringkali orang-orang sekeliling kita ini justru menjadi penghalang. Maka kita mesti berhati-hati. Bukan berarti mereka salah, karena mereka mungkin tidak tahu rencana Allah yang diberikan kepada saudara. Kita mesti tahu what is a divine plan of God to your life or to our life. Karena masing-masing kita harus bertanggung jawab untuk datang kepada Tuhan dan nanti kemudian diminta pertanggungjawaban atas setiap rencana Allah. Dengar baik saudara-saudara, kita tidak bertanggung jawab untuk memastikan orang lain melakukan rencana Allah dalam hidup mereka. Kita bisa mendorong mereka, mengingatkan mereka, tetapi kita tidak punya kemampuan menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Allah hanya punya rencana yang saudara bertanggung jawab kepada Tuhan untuk rencana Allah dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain tentang rencana Allah. Dia lebih hebat, dia lebih mulia. Enggak. Semua kita punya bagian yang harus kita pertanggungjawabkan. Untuk itu, menjadi teguh berarti kita harus tunduk kepada kehendak ilahi. Mengerti rencana Allah dan menetapkan rencana Allah. Jadi kalau gitu bagaimana caranya kita membangun keteguhan hati kita supaya kita tidak tergoyahkan oleh ketakutan? Apa sumber terpercaya di dalam membangun keteguhan hati? Ada 3 sumber yang sederhana sekali yang kita bisa belajar dari Mazmur ini dan juga dari Perjanjian Baru. Yaitu yang pertama bahwa sumber yang terpercaya adalah Allah sendiri. Berbicara mengenai kasihnya, kuasanya, kekuatannya, kesanggupannya, keperkasaannya. Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan samak, itu kata yang dipakai untuk teguh. Tuhan samak, Tuhan menguatkan tangannya kembali. Jadi artinya bahwa kalau terjadi satu kegagalan, jangan takut, Tuhan tetap menopang. Kita tidak akan terjerembab, kita tidak akan terpuruk.
Kita boleh mungkin terhenti, kita boleh mungkin sepertinya ditonjok lalu jatuh, tapi bukan berarti kita KO, saudara. Mari bangkit lagi, karena Tuhan menopang tangan kita. Tuhan membuat, meneguhkan kembali tangan kita. Di dalam kitab Roma, pasal yang ke-16 ayat 25, bagi Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menguatkan kamu. Jadi siapa yang berkuasa menguatkan kita? Tuhan. Yang menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi pemahaman kita akan Injil Yesus Kristus, akan rencana keselamatan Allah, akan kasih-Nya yang begitu besar, justru menjadi sumber penguatan dan keteguhan hati kita. Ingat, saudara-saudara, kesetiaan Allah itu, the ever faithful God, adalah sumber terbesar dalam menguatkan hati kita. Keyakinan bahwa Allah itu setia. Dia berjanji, dan Dia pasti akan memegang janjinya dan menggenapi janjinya. 2 Tesalonika 3:3 juga dikatakan begini, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Janji yang luar biasa. Tuhan setia, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memelihara kita. Apalagi yang kita bisa ragukan terhadap Tuhan kita yang baik ini. Dia mengasihi kita, Yesus sudah mati buat kita, dan Yesus berjanji memelihara kita dari yang jahat. Sumber kedua, tadi yang pertama Allah, sumber kedua, firman Tuhan dan pengajaran. Pengajaran firman Tuhan, saudara-saudara, menghasilkan kedewasaan rohani. Pengertian kita akan semakin diteguhkan. Jadi, kalau kita baru bayi, kita diajar percaya kepada Tuhan. Langkah pertama, mempercayai Allah. Tetapi kemudian, untuk kita bertumbuh dewasa, kita perlu pemahaman, kita perlu pendewasaan dengan pengertian firman Tuhan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 dan 12, karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ada tanggung jawab kita, jadi kita juga tidak diam-diam saja. Sebab jikalau kamu melakukannya, berusaha sungguh-sungguh itu, kamu tidak akan pernah tersandung. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jemaat perlu terus-menerus diingatkan untuk teguh kepada pengajaran-pengajaran dasar. Kalau gereja telah berusaha dengan keras, mengundang saudara untuk menerima firman Tuhan, doktrin dasar, doktrin kekristenan, pengajaran dasar, mari kembali ke sana dan lihat kembali apa yang sudah diajarkan. Karena perjalanan waktu kita ini sebenarnya tidak terlepas dari apa yang kita bangun pada awalnya. Kekristenan kita harus dibangun di atas dasar firman dan pengajaran yang benar. Pemahaman kita akan Allah, akan Yesus, akan Roh Kudus, akan kasih karunia-Nya, akan firman-Nya, akan kuasanya, akan penghakiman yang akan Dia berikan kepada kita. Semua itu akan meneguhkan kita supaya kita tidak tersandung. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesadaran akan kedatangan Yesus Kristus atau parousia, yaitu Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Itu sesuatu yang pasti. Dan kita harus pegang itu, saudara. Dan Alkitab berkata, kedatangan ini kita tidak tahu kapan. Hari Tuhan bisa datang seperti pencuri. Dan apa yang kita mesti lakukan? Tuhan berkata, kita harus siap sedia. Kita harus menjadi waspada. Kita harus ditemukan sedang bekerja. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan untuk itu, pengharapan ini membuat kita akan terus-menerus alert, waspada, dan tidak tergoyahkan. Yakobus pasal yang kelima ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Adalah tanggung jawab kita pada saat ini. Kita harus bersabar, harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersabar dan meneguhkan hati itu seperti seorang petani yang setelah menabur, lalu dia menanti dengan sabar. Karena apa? Karena dia tahu ada hasil yang begitu berharga yang dia akan terima. Dan kita tahu bahwa hasil yang begitu berharga yang Tuhan sediakan kepada kita adalah mahkota kehidupan. Ketika dia mengatakan, baiklah engkau hambaku yang baik dan setia, marilah masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu adalah statement afirmasi dan pujian yang tertinggi karena datang dari Allah sendiri kepada kita.
Ingat saudara, dia katakan hambaku yang baik dan setia. Karena dia mengharapkan kesetiaan. Seperti adalah dia, Tuhan yang setia. Setelah lepas dari situasi sulit yang sedang kita alami sekarang ini, dan kita tetap diteguhkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi, laki-laki dan wanita ilahi, yang memiliki identitas Kristus yang semakin memancar kepada banyak orang sekeliling kita. Saya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia beriman atau percaya. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah janji kepada kita. Dan juga firman yang menjadi nubuatan kepada kita. Bahwa Tuhan tetap berkata kepada setiap orang yang hatinya teguh, yang bertanggung jawab untuk membangun kepercayaannya kepada Allah. Tuhan berjanji memberikan kita damai sejahtera. Bukan hanya ketenangan, peace of mind. Tapi kita menundukkan musuh kita. Karena kata erina atau damai sejahtera dalam bahasa Yunani, awalnya mulai dari sebuah pasukan yang kalah dan tunduk kepada pasukan yang sudah mengalahkan. Dan tidak terjadi lagi peperangan. Dan saya percaya, ketakutan bisa kita tundukkan ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Allah. Dan keteguhan hati kita karena Allah, karena pengajaran firman-Nya dan janjinya. Dan juga karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau setia dan Engkau berjanji ketika kami setia dan teguh, Engkau menjagai kami dengan damai sejahtera. Sekalipun situasi makin sulit, tapi janjimu ini mengingatkan kami pasti bisa menang. Dan ketakutan tidak harus menyedot kami. Dan kami percaya Engkau menjagai kami dengan damai sejahtera. Ketika kami harus pun jatuh, tergeletak, Engkau tidak membiarkan kami hancur, bangkrut, terpuruk. Tapi tangan-Mu akan menopang kami dan mengangkat kami kembali. Terima kasih Bapa. Dan berkati setiap sahabat-sahabat Lexio Divina yang mendengarkan pengajaran ini dan menjadi kokoh pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.